Di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Gema Kabar Baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian, Selasa 29 April 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Bilangan 8 ayat 1 sampai 26. Dan khususnya kita akan membaca di dalam Bilangan 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil." Saudara, tema renungan hari ini adalah pelayan Allah sebagai penerang. Saudara, pelayan Allah adalah orang-orang yang dikhususkan, dipilih, dan diutus melayani Allah dan umatnya. Sebagai pelayan Allah, tentunya mereka diharapkan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Mereka harus mampu menjadi terang bagi umatnya. Saudara, suku Lewi adalah suku yang dipisahkan dari suku lainnya dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebelum melayani Tuhan di kemah suci, mereka harus melalui tahapan mentahirkan diri, penumpangan tangan, pemberian atau persembahan diri, mengadakan kurban bakaran sebagai persembahan, dan pengakuan menjadi milik Tuhan. Setelah melewati proses dan tahapan ini, barulah mereka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaannya di kemah pertemuan. Saudara, tanpa melalui proses tersebut, mereka tidak diperbolehkan menjadi pelayan Tuhan di kemah pertemuan. Berkaca dari hal itu, ternyata menjadi pelayan Allah bukanlah hal gampang. Kita harus melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dalam melayani Allah dan umatnya diperlukan pemberian diri sepenuhnya kepada Allah. Saudara, sebagai orang Kristen yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita pun dipisahkan dari dunia, dikhususkan dan dikuduskan untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Apapun kedudukan dan status kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah Allah panggil untuk melayani Dia secara pribadi. Kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kerjakanlah itu dengan sungguh hati sebagai ucapan syukur kepada Allah, Sang Pemilik pekerjaan ini. Saudaraku, jadilah pelayan Allah. Persembahkanlah diri dan sediakanlah diri untuk dipakai oleh Allah. Selain itu, jagalah kekudusan diri agar pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita dapat menjadi sarana yang diperkenan Allah untuk memuliakan namanya dan dapat bermanfaat bagi sesama kita. Dan ingatlah bahwa Roh Allah ada pada kita. Roh Allah tidak hanya menerangi jalan dan kehidupan kita, tetapi juga membuat hidup kita menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah-Mu. Kami orang-orang yang telah dipisahkan dan dikhususkan serta dikuduskan dari dunia untuk menjadi pelayan-pelayan Engkau. Karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk melayani-Mu secara pribadi. Biarlah kami tidak menyepelekan pelayanan ini. Pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kami. Dan kami boleh mengerjakannya dengan penuh ucapan syukur. Kami diberikan kemampuan oleh Allah Roh Kudus untuk menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan mengingatkan kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita.
Selamat beraktivitas, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.